di sini saya akan berbagi informasi seputar penyiaran di Indonesia. Langsung simak saja yuk. Ada kabar apa sih mengenai pertelevisian di Indonesia? Apa bedanya TV analog dengan TV digital ya? Kelebihan dan kekurangan dari TV digital apa saja sih? Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo telah menetapkan peraturan baru yang memberikan dampak pada pemilik dan penikmat televisi di Indonesia. Kemenkominfo menetapkan bahwa siaran TV analog akan dihentikan pada 2 November 2022 tepat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Yang artinya, pemilik TV tersebut tidak bisa menikmati siaran televisinya jika masih menggunakan TV analog. Sebelum kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari televisi digital, baiknya kita mengetahui perbedaan mendasar dari TV digital dan TV analog. Pada TV analog, perangkat televisi menggunakan frekuensi sinyal dan variasi voltase agar bisa menangkap sinyal. Tidak heran jika televisi analog membutuhkan pemancar yang biasanya terpasang di atas atap rumah untuk menangkap sinyal agar terlihat lebih jelas. Sedangkan pada TV digital menggunakan perangkat khusus yaitu modem khusus sehingga bisa menangkap siaran lebih baik dan tanpa menggunakan pemancar. Inilah perbedaan mendasar dari kedua televisi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari TV digital. Yang pertama, suara dan gambar lebih jernih. Kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan pada TV analog. Pada TV digital, kita tidak akan menemui gambar berbayang atau noise seperti titik-titik hitam, semut-semut kecil pada layar televisi. Yang kedua, sinyal lebih stabil pada TV analog. Jika semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar, maka sinyal penyiaran akan semakin lemah dan gambar yang dihasilkan juga semakin buruk. Sedangkan pada TV digital, terus menyiarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal yang tidak dapat diterima lagi. Yang ketiga, terdapat berbagai fasilitas tambahan bagi para pengguna TV digital. Tak hanya dimanjakan dengan suara dan kualitas gambar yang jernih stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Pengguna juga bisa menilai kualitas penyiaran secara langsung dan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton. Yang keempat, memiliki dua status penyiaran TV digital. Penyiaran TV digital hanya mengenal dua status, yaitu terima atau tidak. Yang artinya, apabila perangkat menerima siaran digital dan dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar suara tidak akan muncul. Setelah tadi membahas tentang kelebihan dari TV digital juga memiliki kekurangan. Dan berikut kekurangannya. Yang pertama ada kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan TV analog. Wilayah Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi yang kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Dengan begitu, ketika beralih sepenuhnya ke era TV digital, tidak terjadi kesenjangan. Selanjutnya ada kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Yang ketiga, terdapat cliff effect dan blank spot. Secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot.
Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang masih lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Dan yang terakhir dari kekurangan TV digital adalah keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bisa bersinergi dengan teknologi, karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya, yang sayangnya di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya juga masih sama-sama belajar dan di sini saya akan mencantumkan sumber dari informasi yang saya berikan tadi. Di sini sumbernya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih.